Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama band yang baru saja merilis mini album yang berjudul Prefix. Buai. Halo. Nah, ini teman-teman Buai, buat yang lama mengikuti skena permusikan di Surabaya pasti udah nggak asing sama wajah-wajahnya. Apalagi ini kita sejuta band. Beliau. Mas Her, bandmu apa aja Mas Her sekarang? Untuk saat ini, Ya, kan siapa tahu nambah ya. ya, saya kata nambah mana? Buai, Why, terus main thrash metal juga sama Veter. Fighter, Terus ada hardcore punk, itu Marak. Marax, hardcore punk. Terus teman-teman yang lain juga ini Masih. main project atau masih punya set project lagi? Kalau aku saat ini main project untuk saat ini. Untuk saya. Main Wah, project. nambah bisa nih. Sama ya? Lainnya Aku ya. ada lagi Mas, Bruno Power sama Buai 2. Oh, 2. Mas Oscar, Satu aja Bapak. satu aja. Satu aja cukup. Ibarat kata wanita ya. Benar. Nah, ini ngomong-ngomong soal album Prefix. Prefix itu sebenarnya apa sih, Mas? Prefix. Prefix itu Mas Rijian saja, Pak. Prefix itu dari bahasa Indonesia yang artinya sebuah imbuhan yang di depan. Imbuhan yang di Yang depan. Prefix. Hmm. Jadi apa ya? Itu awalnya kita waktu itu bingung nyari nama EP waktu itu. Siapa ya yang sesuai dengan kondisi kita dan apa dengan kalimat bahasa Indonesia. Kebetulan kan kita satu EP itu isinya bahasa Indonesia semua. Oh, 4 track ya kalau nggak salah. 4 track 4 track itu full bahasa Full Indonesia. semua. Oke. Jadi kita nemu sebuah kata prefix ini, imbuhan di depan kata. Jadi kita berharap buah itu menjadi imbuhan. Oh, no filosofi nih. Dan itu memang tidak disengaja juga sebenarnya Mas. Karena awal muasalnya itu adalah kan kita cuma ada 4 track, di mana itu yang di awal itu kan intro. Oh, 4 itu Intro. termasuk intro 1. Cuma intro ini kita kan tidak masa iya ini cuma hanya intro doang, nggak dikasih nama apa. Judul. Akhirnya Bapak Teol ini Hah. dia memberikan usul nih, aku ada nih satu kata namanya prefix. Oh. Nah, prefix itu apa? Kita cek semuanya. Oh iya, ternyata ini bagus juga nih. Nah, pas kebetulan namanya prefix dan kebetulan kita juga dengan maksudnya Buai ini kan kedatangan dengan teman-teman baru ya. Ada member baru di mana ada Tiwol, ada Herlambang dan juga Tantowi. Nah, di situ kita buat aja ini kebetulan juga nih. Sebelumnya kan Buai kan mengeluarkan single. Nah, sekarang ini kita mengeluarkan EP di mana akhirnya kita mengeluarkan namanya prefix itu sekalian aja. Dapat ya maksudnya ya? Iya. Ya pas juga sih, prefix kan imbuhan di awal ya. Betul. Posisinya juga itu sebagai intro di Awalan itu. juga, betul. Oh, dikasih jadi nama EP. Tapi single-single yang sebelumnya itu nggak masuk di sini kan? Dia Nggak masuk. bener-bener baru. Fresh. Sangat-sangat fresh. Oke. Yang bikin lirik siapa Mas kalau boleh tahu? Kalau lirik saya yang buat. Nah, ini cukup menarik ya menurutku ya, karena Mas Oscar ini memilih bahasa Indonesia, Oke. dimana kebanyakan apalagi alternatif rock seperti kalian Oke. yang sering saya dengar itu bahasa Inggris. Oke. Liriknya. Oke. Sampean menemukan kesulitan nggak ketika menulis? Soalnya di band sampean yang sebelumnya banyak bahasa Inggris kan kalau nggak salah ya. Ada. Di Give Me Mona banyak Ada bahasa Inggrisnya juga. Di single yang kemarin juga ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu kenapa kok sampean memutuskan di prefix ini full bahasa Indonesia? Simpelnya aja sih, karena menurutku adalah kita kan ya Indonesia kali ya. Ya. Dari nama aja udah Buai nih, ya kan? Oh iya. Terus Nama kemudian bandnya bahasa Indonesia banget ya. Betul, dan kemudian apa sih kalau kita buat lagu yang dimana bisa membuat audiens atau mungkin penonton, dimana kan pasti kebanyakan orang tuh lebih cepat mencernanya itu adalah bahasa Indonesia sendiri. Ya. Kalau Karena kan cepet relate karena bahasa kita sendiri. Kalau relate kan kita balik lagi nih, kira-kira apa yang aku ceritakan ini kira-kira masuk nggak nggak ke mereka semua nih teman-teman. Ya. Nah, cuman ya gimana caranya itu lirik ini bukan berarti saya buat itu dengan artian
saya kemas langsung secara mentah-mentah gitu. Tapi saya juga sharekan ke teman-teman. Ini mana nih? Ada yang cringe apa enggak? Ada yang cheesy apa enggak? Nah, itu tuh bahasa yang Indonesia sulit. Nah, Itu itu nih. situ, benar-benar. Makanya aku nggak serta merta langsung kayak main udah ini liriknya harus seperti ini, tapi aku share dulu ke teman-teman ada yang perlu direvisi apa enggak. Nah Iya. ternyata sama teman-teman ini kayaknya ada yang harus direvisi nih bahasanya kayak gitu. Dan akhirnya oke, ini udah deal ya, udah oke. Nah terus kemudian akhirnya aku ngerasa balik lagi ya soal masalah lirik Indonesia ini, memang karena balik lagi itu memang dia sangat gampang dicerna dengan orang-orang. Kemudian akunya juga menurutku sih alternatif adalah sebuah genre yang apa ya, yang sangat bisa diterima banyak orang nggak sih? Iya. Jadi dengan Lebih mudah masuk ke telinga masyarakat yang lebih ya banyak ya lagi. dengan artian kita isi listening aja. Ya. Nah terus kemudian kalau dengan ada tambahan dengan di blog dengan bahasa Indonesia ini kan orang kan bisa bisa masuk ke telinga Semakin ini. mudah lagi akhirnya Iya, kan. betul. Kalau menurut sudut pandangku sendiri Iya, sih kurang iya, lebih seperti iya. itu. Soalnya bener tuh tadi, lirik bahasa Indonesia itu tantangannya itu emang di diksi ya. Diksi. Ya, Pilihan kata. betul. Takutnya itu terdengar cringe. terdengar- Kurang gitu lah. Iya, apalagi kan alternatif rock kan clean vokal ya. Iya. Kalau musik metal kan masih Betul. dinyanyikan dengan cara growl atau scream kan masih apa ya? Nggak selugas kalau Nggak kita selugas. menyampaikannya itu secara clean vokal gitu loh. Betul. Berarti dari awal memang udah ada kesadaran ya, maksudnya udah aware bahwa wah ini akan ada resiko di situ. Iya pasti. Berarti gimana tuh menyiasatinya? Biasanya ketika kalian menemukan ada ini kok kayak gini ya, maksudnya itu tinggal ganti kata atau pernah nggak sampai ngerombak bener-bener ganti konteks akhirnya? Kalau sampai ngerombak sih itu pasti langsung dari awal. Saat waktu Hmm. pas liriknya sudah jadi itu aku langsung share dulu. Tapi kalau semisal pada saat ini lirik ini kayaknya cocok nih untuk dengan vibe musiknya seperti ini nih. Kayak contoh lagunya Kebiasaan, Ya. yang dimana lagunya kan memang lumayan cheerful juga kan. Terus kita di situ kan aku buat liriknya menceritakan tentang dimana aku ini yang dimana masih oke lah, udah berkeluarga nih. Tapi masa iya jiwa mudanya nggak boleh nih? Oh, Kita mau senang-senang, happy dengan teman-teman gitu kan? Ya udah aku masukin ke situ aja dengan sesuaikan dengan lagunya itu tadi, dengan irama beatnya sendiri, upbeatnya seperti apa gitu. Nah, tapi pada saat waktu pas aku share ke teman-teman, anak-anak bilang katanya, oh oke, aku dapat nih maksudnya seperti apa. Tapi ini ada nih yang kurang nih, diganti aja kali ya. Satu kata gitu Satu misalkan. kata, iya. Jadi nggak sampai merombak semua gitu, nggak ada. Oh. Cuma 1-2 kata aja kayak gitu sih. Yang sulit itu kayak lagu-lagu, maksudnya kita yang kayak mencari itu kan ada cinta tapi tidak cinta, bukan yang Iya. gamblang tentang hubungan tersirat. Nah, jadi Ah. kan kayak cinta itu kan kayak cringe ngono ya, maksudnya Iya, kan iya, bisa iya, Nah, iya. bukan sulit. mencari itu ini sih, mencari itu yang soal masalah kehilangan. Iya, kehilangan, maksudnya kan itu juga ada hubungan. Maksudnya itu kan ketika dituangkan di kata itu cinta banget nih. Iya, ada beberapa. Tapi ketika ngerubah kata apalagi di akhir ya, itu kan misalkan cinta akhirannya A. Oke. Sampai ganti lain kan belum tentu akhirannya A. Oh, Pernah nggak rima, kamu yang rima kayak gitu? ya. Iya, Iya. rimanya berubah akhirnya kan. Payah lagi pakai rima-rima, cuma nggak tahu ya. Oh, berarti nggak Nggak terima. peduliin itu ya. Nggak peduliin situ sih. Jalan Oh. aja udah, jalan Berarti aja. yang penting flow-nya. Flow-nya aja, betul. Oh, oke. Tapi nggak tahu ya, kira-kira Kenapa? masuk nggak teman-teman semua ya? Kalau itu sih kembali ke telinga pendengar Kayak ya. rasanya kayak ini pertanyaan kayak gini kayaknya ada yang kurang nih dari lirik-lirik gue. Nggak, aku cuma penasaran aja. Soalnya kan gini mas, kebetulan di bandku itu aku sisaan segi lirik. Oke. Dan semua lirikku memang bahasa Indonesia. Karena menurutku bahasa Indonesia itu memiliki apa ya, nilai estetiknya sendiri. Betul. Kalau misalkan kita berhasil nemu Nemu diksi yang pas, itu kayak wih, wapi gitu loh. Apa mana artinya ku yus bahasa Indonesia, bahasa yang Betul. kita gunakan sehari-hari. Iya. Betul. Apalagi kalau misalkan berhasil menemukan kalimat-kalimat yang biasa, kalimat sehari-hari, tapi Tapi Penempatannya wah itu betul. eh
cukup challenging Iya. tapi menarik gitu loh. Nah, kalau menurut Mas Oscar waktu nulis, kan sampean udah pernah nulis bahasa Inggris juga kan Oke. di band yang sama Buaya juga kan. Oke. Nah, lebih sulit mana? Kemudian kan kalau bahasa Indonesia itu kan kita udah paham lah ya bahasa Indonesia seperti apa. Cuman kan Penataannya mungkin. Kalau lebih ke ini ya, style penyampaiannya, gaya Oke. bahasanya. Oh, Kan oke. ada musisi yang menulis lirik itu dia menggunakan bahasa yang biasa-biasa aja, Sehari-hari. ya sehari-hari aja. Ada yang dia memilih ya diksi-diksi Semacam-semacam. Inggris. Nah, kalau di bahasa Inggris kan itu apakah sampean masih juga pakai style yang sama cuman beda di bahasa Inggris aja? enggak sih, justru kalau bahasa Inggris mah santai aja kayaknya, cuma tinggal langsung di-translate aja udah jadi kali. Iya sih. Karena kalau bahasa Inggris kayaknya udah paling keren kayaknya. Iya, soalnya Aman. kalau bahasa Inggris itu sampean nulis opo ae, Iya. kerungunya keren-keren Iya, aja. iya. Karena udah bahasanya udah jelas, artinya udah bagus nih. Iya. Kalau Indonesia ini kayak macam iya tah, kalau semisal kita pakai bahasa katakanlah pujangga gitu, apaan sih gitu loh. Iya. Kurang gitu kan. Ya sejalannya aja. Tapi ya itu tadi Mas Boker, saya nggak langsung main menulis yang dimana wah ini udah paten ini udah oke buat aku, kan belum tentu buat yang lain. Makanya saya tanya dulu nih teman-teman yang lain kayak gimana. Ternyata teman-teman ngomong katanya ini ada yang oke ada yang enggak, ya udah kita revisi aja kayak gini gitu tadi. Oh, oke Gitu. oke oke. Kebetulan banyak anak komunikasi di Bukan. Iya, dah. Nggak gitu. Satu band ini table sama Oscar yang oh iya saya kan komunikasi di sana. komunikasi apa? Komunikasi aku. Walah, Jadi pantesan aja. Sudah terbiasa bermain kata-kata. Tapi kalau dari teman-teman buaya yang lain waktu nerima draft lirik itu kan belum ada nadanya tuh. Jadi cuman baca aja kan. Itu gimana kalian waktu cuman ngebaca aja belum ada nadanya kan biasanya kan kalau udah ada nadanya kan enak-enak aja. ya Nah ini kan kosong nih Mas Ian kan belum ada nadanya kan. Itu waktu kalian baca draft liriknya itu gimana? Banyak banget revisi atau gimana? Waktu pas pada saat lagunya belum jadi gitu. Kalau dari aku sih mungkin browsing KBBI aja Mas. Oh, Dari KBBI. Misalnya untuk ya memastikan untuk memastikan apakah teks. sudah digunakan pada Benar. posisi yang pas ya Benar. kata-katanya. Oh iya. Soalnya kan daripada sok tahu mending boleh KBBI ya. Iya. Daripada salah yo. Iya, salah. Oke. Ini proses kreatif di album Prefix ini tuh gimana sih? Musik dulu atau liriknya? Soalnya tadi Mas Oscar bilang yang di lagu Kebiasaan itu ya, Oke. itu ngepasin sama musiknya. Iya. Nah itu ngepasin berarti kan konteks yang dimaksud adalah vibes dari musiknya ya. Betul. Berarti itu gimana Mas? Proses kreatif kalian itu apakah musik dan lirik ini dibuat beriringan atau kalian bikin draft musik sebanyak-banyaknya sementara Mas Oscar juga bikin draft lirik sebanyak-banyaknya kemudian nanti tinggal Betul. cari-cari mana pas Nah, itu gimana? Poin nomor 2 itu tadi yang dimana kan kalau dari tradisinya buah ini ya biasanya itu saya buat kerangka lagunya dulu nih, Kerangka lagu tuh kasaran lagu masih di awal. chord dasar Dasar, iya. humming gitu. Humming itu ntar menyusul Ci. Kalau aku biasanya tak buat dulu untuk ininya kerangka lagunya dari mulai dari kalau intro sih enggak sih, mulai dari verse, bridge sampai ref atau mungkin sampai selesai tapi tanpa intro jelasnya. Nah itu masih kasaran dulu nih Mas. Kemudian ntar aku siapkan ke grup. Ini aku ada materi. Karena kalau itu semisal belum ada lirik gitu. belum ada sama sekali. Jadi waktu pas pada saat sudah ada materi yang kasaran seperti itu tadi, teman-teman ini nggak serta-merta langsung main langsung menerima gitu juga. Mereka tuh langsung kadang kayak apa ya, kayak oke ini Mas ini oke, oh ini nggak oke nih. Part Jadi ini oke, part ini. ya jadi lagu-lagu yang kerangkanya sudah oke buat mereka yang siap untuk dimasak, baru tuh lirik pun ntar tak masukin. Oh berarti musik ini didevelop dulu sampai mateng. Bareng sih kalau yang penting maksudnya kok yang penting jelasnya itu adalah
kerangka lagunya dulu. Hmm. Kerangka lagu dulu, anak-anak oke, dimasak sama anak-anak, baru lirikku masuk. Jadi pada saat proses masak, liriknya ini berbarengan gitu. Oh, alah. Kalau tradisinya sementara Iya. ini ya, sejauh ini yang kita buat kayak gitu. Seringnya Seringnya jadi seperti itu. lagunya kayak gitu. Nah, untuk masalah liriknya itu tadi, aku humming dulu nih. Humming, terus kemudian anak-anak bilang, oke, ini hummingnya oke. Kan hummingnya ini pada saat waktu pas kita rekam latihan. Oh, Jadi waktu pas pada saat Iya. itu kerangka lagu sudah jadi, anak-anak itu udah aku share, anak-anak udah siap untuk mau digodok di berarti itu studio. udah dibawa di studio. Eh, kalau kerangka sih enggak sih mas, kan kita ini kan punya kesibukan sendiri ya. Hmm. Jadi aku share ke grup itu udah nanti teman-teman yang tinggal Itu formatnya apa mas? Sampean Voice udah note. rekam dengan DAW atau voice note. Voice note. akustik aja? Biasa. Oh. Karena kalau gua aku pakai dari video biasa gitu, video dari rekam iya, video. iya. Aku rekam, terus aku share ke teman-teman, anak-anak katakanlah oke, nanti habis itu langsung ke studio, Hmm. kulik dimasak sama anak-anak, aku humming, baru tuh aku masih humming dulu nih. Oh, proses humming itu terjadi ketika kalian udah masuk di studio studio latihan. Oh. Nah, waktu pas humming nih, oh aku udah tahu nih ternyata di sini. Terus aku tanya lagi nih sama teman-teman gimana anak-anak, oke nggak kalau semisal dengan hummingnya seperti tadi? Anak bilang oke, aman-aman aja. Ya udah, baru tuh masuk tuh lirik. Oh, oke Gitu. oke. Lumayan lama sih prosesnya. Iya sih, tapi kayaknya kalau dengan cara seperti itu berarti waktu nulis sampean udah kebayang kan nyanyinya seperti Iya. apa dan udah ngerasain vibes-nya. Betul. Karena kalau cuman akustik kayak belum kerasa vibe-nya. Iya. Belum. Kerasa. Jadi lirik itu akhirnya bisa pas banget akhirnya. Betul. Itu waktu draft yang mentah yang di WA itu kan belum ada apa-apa tuh. Hmm. Nah, itu ngedevelop drumnya gimana? Oh, kalau Itu saya waktu di studio dipikir bareng-bareng atau sampean dari rumah udah ini? Udah dapat gambaran. kalau sejauh ini wis ada gambaran sih mas. Karena kan nanya satu-satu nih. Apa maksudnya temanya ini apa? Maksudnya lagu ini gimana? Oh, Moodnya, Iya, moodnya. ya gimana? Oke. Cuman kebanyakan ngambilnya dari ya agak jauh-jauh sih, alternatif Foo Fighters gitu. Oh, berarti sampean udah ngasih referensi yo. Iya. Ya, Referensi iki opo iki? Nanti- kami. apa kalau misal kurang cocok dirembuk lagi gitu. Nah, Biar bukannya waktu pas di studio. pas di studio. Oh, iku baru Iya. Iya. modifikasi, bongkar-bongkar segala Iya. macam, developin nang kono. Betul. Kadang pun pas kita masuk record itu kadang sih ono penemuan-penemuan Bel. Ya. Oh iya. Iya. Sik revisi mana ya? Ini kayak iki enak deh koyo ya air ditambahi. Padahal selama latihan gak pernah ada. Gak pernah ono iku. Mungkin karena iki aku juga kadang-kadang ngono Mas. Iya. Tapi kalian gini gak? Iku terjadi karena menurutku ya. Tadi pas nang studio iku kan posisinya kene main ya. Heeh. Sibuk ambil instrumen masing-masing. Iya. Betul. Lah pas nang studio kan kene meneng ya. Heeh. Meneng nyimak gini. Iya. Baru Baru iki. ya, Iya ngono ya. Ya, masuk akal. Kan pas sekarang prefix ki aku gak diajak gawe lagu. Aku pengen isi gitar. Oh iya, Iya. Ada dia. sita. Ya. Iki personil paling anyar kan ya? Iya. Ya, jadi Mas Heri ini teman-teman ini personil paling baru dari Buai. Masuknya itu pas apa nih? Udah jadi atau Setengah jadi ya. Setengah jadi lah. Setengah Setengah jadi. dari 50%. Jadi aku gak diajak kreatif itu. makanya kan meneng aja Iya, tahu ya. Aku gak ngerti momen iki. Kamu baru ngerti orang momen iki, baru ngerti saiki. Ada gini lah. Masa Oh alah. jadi aja aku. Berarti pembagian porsi nih Mas Heri ini ya apa? Enggak sih, dia lebay aja itu. Memang sebenarnya dia punya ini juga, punya apa ya, punya power juga di Buai sebenarnya. Karena sebenarnya kalau lagu itu kan awal ceritanya itu adalah kita tuh sebenarnya sudah masuk rekaman mas. Oke. Sudah rekaman, dimana pada saat itu masih dengan formasi yang lama. Nah, pada saat kita rekaman, terus ada sedikit ya biasalah drama ben-benan lah ya. Ya, Oh iya. ben-benan. Ya, benar. Nah, terus abis itu
dua gitaris kita itu keluar, yang lama maksudnya. Akhirnya ini Masuk. kita sudah proses Produksi. produksi drum vokal dan bass nih. Udah sampai seberapa jauh itu rekamannya? Itu udah jauh tuh Udah dari rekaman. vokal drum bass itu udah masuk, udah masuk. Tinggal gitar. Tunggal gitar. Oh, drum bass sudah masuk. Udah, gitar itu sudah ready, sudah tinggal take doang mas. Iya, tinggal. Oh, Ternyata berarti itu guide-nya udah ada kan? sudah Guide-nya sudah ada. dan itu sudah matang. Nah tapi karena Kendala ada kendala drama tadi, Ya. akhirnya langsung oh ya udah kalau gitu kita pelan-pelan sambil cari baru lagi. Tapi di situ aku sempat agak sedikit kayak udah Pesimis. pesimis nih, ini bakal lanjut apa enggak nih, Rilis boy? sekali. Iya. Tapi eman sih nuanggung banget. Iya, Mas, nuanggung, Iya. Produksi Nah, kan. itu dia tadi mas, makanya pada saat waktu pas mereka keluar itu sesering mungkin aku selalu komunikasi sama Tiwul dan Richie untuk ayo kita ketemuan itu sambil aku selain kita bertemu kita sambil aku mencoba untuk membangkitkan lagi kita masih ada nggak sih semangat di buah itu tadi Iya. di saat waktu pas teman-teman ngomong udah gas aja kita coba cari personel lagi akhirnya aku dapatlah ini Herlambang dulu nih kebetulan Herlambang ini kan lagi apa tuh waktu itu kamu lagi ngapain waktu itu ya ya aku pikir kayak Lambang bisa nih kalau aku kontak malam-malam Mas Lambangnya katanya oke mas saya juga ya. Tak pikir ono gitaris siji nih mas. Baca mek kari ngene tok ya. Iya. Berarti pikiranmu oh berarti aku Gampang bakal ini dia aku. cari kan memang gitaris di sini. Pas dikirimi lho ndimo di gitar ya kan. Lo kan wis ono guide. Iya tapi Nah itu tipis. akhirnya PR-nya di situ mas mau kayak gimana pada saat waktu pas dia tahu kalau gitarisnya dua-duanya sudah tidak ada Heeh. terus aku bilang ini tapi PR-nya kamu kayak gini ya tolong dibuat baru lagi kita Iya. tapi Tapi aku seneng isi siane dari seneng aku. iya kan artinya maksudnya gini gimana coba itu PR-nya ya mas ya Iya. ini udah Lagu wis ono lho jadi, ya kan? chord-nya udah jadi Dan dia enggak dilibatno teko Produksi. bangun ke awal otomatis Bingung. bingung sih. Oh dene interpretasinya dia Beda. beda. Nah itu apa? Dengerin 3 lagu sebelum prefix ini kan. Heeh. Korte angel-angel. Aku gak iso ngapal apa kan. Waduh iki ya apa Mas? Gampang, aku pikir kono gitaris satunya. Ternyata kosong. Terus kan kepikiran gak kok aku kasih. Kepikiran. Akhirnya apa jadi ini sempat gak pede mas. Akhirnya aku minta masuknya cari temen lah. Akhirnya dia nyari temen. Oh, Iya, ceritakan Bang Beng. Ya. Fun fact-nya apa? Lucu ini. Jadi Mas Oscar tuh cari orang di grup Facebook. Kacau. Sumpah, Saking nang grup saking Facebook. bingung ya. Saking buntu Pas sampean iku musisi lawas kok. Kocok iku akeh. banyak banyak Ini kan nge-approach akeh loh. Kita nge-approach banyak. sumpah itu aku sampai udah nge-share ke teman-teman cari nih siapa yang sekiranya maksudnya bandnya yang sudah tidak aktif mungkin dia bisa diajak untuk Ya, ngabang tapi ini kan juga bandnya banyak. buktinya mau maaf ya Mas Majid Aman Mas Oscar. Terus. ya udah terus akhirnya awalnya tuh sebenarnya anak-anak gua pas kita latihan berempat berempat Berempat. Herlambang ngomong Mas coba cari lagi lah satu lagi partner kayaknya kalau Langsung diminum kau. Iya, Iya mas. Kalau nggak Kalau- pede apa pas mainin lagu lama karena isiannya tuh banyak banget. Di 3 lagu sebelumnya. Layernya akeh Iya, lah. Tapi dia Terus ya Mas Susah. ya udah terus akhirnya awalnya tuh teman-teman ngomong cewek kali buat nge-branding ya Ya. tahu lah ya Untuk menunjang visual. yes Ya. Paham aku paham. Brisa itu. nah enggak bukan terus Ah, serius. aku lagi nyari cowok Oh, iya, Siapa sorry. lagi? Terus nah itu pas nyari nggak ketemu oke lah nah ini Facebook ada nih cari di Facebook nih mas Sudah. Sampai kok iso ke Dia gak ngomong pikiran mas. aku udah dulu. Gak ngomong nang arek. Ngono-ngono. Wis ada hasilnya ngono. ya Mas Rupi aneh bisa. Apa? Oh, Jual beli musa.
jual beli 500 musang. sama kandangnya. Terus Nggak sadar, apa sing tang pikiran sampean kok iso Facebook kan? Heeh. Waduh ini bakal di highlight kayak bakal jadi apa itu? Apa jadinya? Foto Thumbnail. Nah itu pas aku cari di Facebook gitaris cewek muncul gitu, itu masih bocil-bocil mas, masih kelas 6 SD, di mana mereka masih kursus-kursus gitu loh, kursus gitar gitu kan. Wah ini kayaknya enggak deh. Jadi kalau pas tour kayak orang tua ikut juga deh kayaknya kan ya. Berarti bocil-bocil sing approve sampean. Iya, enggak sih, maksudnya cari itu masih anak kecil-kecil semua kan. Terus bingung nih, ini masa iya anak kecil-kecil kayak gini, ntar pas dibawa katakanlah ada panggilan lagi, Misalnya tour tuh. ada tour ataupun mungkin main di Sekolahnya luar kota. opo kan? Pertama sekolah, kedua ntar pas gini orang tuanya datang juga kayak gimana kan ya. Iya, orang tua melo anjir awkward lo nang backstage ono orang tua. Iya, pakai batik MU lagi. Bahkan Ya udah, terus akhirnya aku share nih. Belum share kali ya? Aku belum share. Lo itu udah dapat itu berarti. Belum dapat. Terus Terus jeneng grup iki apa iki kok ono arek cilik iki? musisi Ya kan? Surabaya cari iya, Apa mencari ono? apa gitu lah pokoknya gitu, lupa aku. Terus akhirnya di paling highlight itu ada satu orang, dia tuh kayak ngomongnya saya butuh band. Oh, dia yang posting di situ. Dia posting, saya Ah. butuh band, saya cuma gitaris Kamar. kayak gitu Dari lah. kamar. Oh, iya. Nah, terus wah, kabarin aja dulu. Cowok apa cewek? Cowok, akhirnya cowok. Ada cowok. Aku udah enggak lah, kalau cewek udah jangan lah ya. Iya. Terus akhirnya dapatlah itu si Tantowi. Namanya tahu. Kebetulan perhalangan ada. Oh, Nah, gitu. Nah, pas aku kabarin dia, itu uniknya itu pada saat waktu pas aku ngabarin di situ, malam itu langsung dia mengiyakan, mas saya minta dong nama bandnya apa dia atau IG-nya apa. Pas dilihat langsung dia bilang, mas aku mau mas jadi personilnya ini Luai. Belum ketemu. Yang Langsung ditit. pelan-pelan bang gitu kan. Akhirnya belum. Padahal itu belum ada omongan apa-apa. Konsepnya kayak opo sih. Belum. Langsung nyanyi aja. Gak usah ngono Mas. Si tentu iki jarene komen nang Facebookku wis suwi, Wis berapa tahun? berapa tahun Oh, maksudnya dia muncul. ninggalin pos itu udah lama. Udah. Baru dikontak. Oh, pantesan aja Langsung kasih dia. ayo. Maka adanya dia tuh dihajar terus mas, paling ratus terus. Kayak mungkin dia ngedelet terus posting lagi. Di komen up di komen up Gimana deh? Nah itu akhirnya aku ngabarin dia ternyata mau banget. Aku bilang, ini ada nih. Dia bilang katanya, udah coba aja dulu. Pas dicoba ternyata memang enak. Belum, kamu kirim dulu di Aku kirim dulu. di WhatsApp Di WhatsApp dia. Iya. Dikira IG nih. Cek kan IG nih. Wih, Midwest. Midwest gini. Enak. Dapat bahasa apa ini? Tapi Mainnya enak. face-nya tuh apa ya? Ardito Pramono. Face apa wali? Tapi mainnya With West. tapi skillful pokoknya mas. apa ini kok sih gitu ya? Apa ini? Tapi waktu pas dilihat dari cara mainnya dia, anak-anak sih ngomong katanya gimana ini? enak, tapi kan belum tentu mungkin pasti ada pertanyaan juga kan. Belum Ya. tentu pas ini waktu pas di studio dia cocok nih sama musiknya Buai mungkin. Pas pada saat masuk tunduk semua. Memang enak mas. Oh iya, ternyata. skillful. Langsung Kunci miring-miring. Maksudnya ya aku Waduh. tuh. Enggak kelihatan darinya dia datang. Kita datang dia udah on time gitu kan. Pas di studio nih ceritanya dengan dandan ala kadarnya gitu. Terus nggak boleh. Emang ekspektasi udah Ini loh, katanya ini loh tadi. Kok aku sih kalau gitu? Enggak, Ricci duluan sih aslinya. Nggak teli coy. fish aja deh. Nggak tahu. Dia harus memang fashionable banget sih kayaknya. Terus akhirnya Ini mumpung arek gak ono ya. Perasaannya ya. edit ya. Aman ya edit ya. Aman. Dipit. Terus habis itu pas dicoba ternyata dia dapat sama lagunya kita dan itu langsung mas
Langsung nyambung. langsung nyambung dan malah tambah di aneh-aneh ya ada sama dia. Berarti dia cepet juga ya nangkep konsepnya ya. kebetulan beliau gitaris Wedding. Jadi paham. jadi Pamfort lah. Sudah terbiasa mengkonsumsi bermacam-macam musik progresi ya. Betul. Hmm. Habis itu udah tanya lagi secara internal ke teman-teman berempat itu bertiga ini. Anak-anak juga mau tanya, udah mas, oke. Bertiga lagi. Enggak, bertiga. Ya, Masuk waktu bertiga. Ayo bertiga gini kan ya. Kan aku bertanya ke tiga orang yang mau apa. Akhirnya anak-anak bilang katanya oke kalau gitu, wes deal. Gas udah. Dan bahkan hebatnya Tantowi itu adalah pada saat waktu pas rekaman itu dia kayaknya tidak ngulik sama sekali. Hari hal. Dia hari-hari langsung dibenerin sama dia sendiri. Berarti dia nggak mempelajari di rumah. Enggak sama sekali. Belajar paling cuman ngomongin cek. Ketok dewo. Bisa Tantowi, aku boker ya. Aduh aku kurang ngulik plus iki rek ya apa iki rek. Oh balik. Atau video call kan. Mas Transi. kan DE podo-podo iso ngerekam iki Mas DAW ya Herman itu cocok Oh, langsung iya. nyambung iki penny ngene ade tekan Oh, iya. Oh berarti draftingnya kalian setelah ini enak tuh. Iya. Sono iki Iya. ono Tantowi Mas Tantowi juga, bisa tuh betul. draftingnya enak iki. Betul, udah enak semua. Aku juga kayak mungkin menurutku adalah ini beruntung buat aku ya, aku secara pribadi aku mendapatkan teman-teman yang dimana memang mereka ini memang SDM-nya bagus-bagus semua gitu. Richie juga yang jago juga untuk dari segi desainnya dia. Si Tebo juga ini kamu apa ya? ahli bahasa Ahli bahasa. aku BPI Aku BNN, bagian nambah-nambahin. Pakai nama-nama ini. Ya akhirnya ya udah gitu mas, pokoknya aku tuh beruntung banget kedapatan sama teman-teman ini. Tapi kalau secara apa ya referensi, Heeh. aku lumayan banyak juga bertanya sama si Tewol juga banyak banget nih dia referensi untuk masalah alternatifnya gitu. Oh iya. Iya. Udah maksudnya jangan masuk aja dulu, diam dulu. Puji pala kok. Iya, diam dulu aja. romance Berarti apa namanya? Sampean waktu nyari gitaris di Facebook itu kan pasti sampean sadar dong ini bakal random. Pasti. Terus ketika Mas Tantowi mengiyakan itu sampean wis ngerti gak sih? Maksudnya sampean nggak minta portofolionya dia atau apa? Oh ya itu tadi. sebelumnya? Portofolionya Cuma lihat di Instagram. Instagram. Dia banyak upload video gitar. gitar Oh, banyak sih. Iya. Terkesan memang dalam kamar memang benar, tapi mainnya jago sih. Bah, iya sih. Jago. kunci miring-miring Tapi biasanya sih kayak ngono-ngono itu malah sing mania. Jadi dia bener-bener ngulik karena Ngulik. dia di kamar, dia ono internet, wah itu konsumsi. Iya. Aksesnya gampang. Iya. Nah, chemistry-mu ya apa? Langsung Nyambung. nyambung. Kayak Enggak, iya Pak. Iya, nyambung kan. Jadi kayak yang setelah dapat si Mas Antoni itu apa pun kontak-kontakan apa ini Mas langsung kita tik aja ya langsung oke, kami semua ngumpul pada saat itu di rumahku akhirnya udah kita ngisi akhirnya si musik preview tadi terus pas si Mas Tanto isi wah cocok gitu dan ngobrolin ya, mungkin karena Loh, berarti itu kalian lepas gitu aja. Maksudnya kalian kasih draft itu tadi yang udah ada drum sama bassnya tadi. Terus wes bebas wes mbok isi Iya, betul. kayak gitu. Karena aku tidak ya itu tadi, karena aku tidak mau membebankan ke orang baru ini, maksudnya dengan Mas Erlangga dan juga Mas Tantowi, membiarkan buat mereka biar mengeksplor sendiri. Oh, berarti nggak dikasih tahu ini arahnya kemana apa tuh? Enggak, Bebas wes ya. kita balik Tapi secara nggak langsung memang teman-teman juga mereka tahu kok arahnya gua ini musiknya seperti apa. Karena kayak macam Erlangga ini kan kita pernah satu stage bareng ya. Terus dia tahu nih, oh ini gua ini musiknya seperti ini. Oh, udah pernah lihat live performnya. Nah, Oh, berarti udah kebayang ya. udah bayang. kan pas produksi itu yang aku takutin tuh berubah vibe. Ya, karena tadi itu kan takutnya interpretasimu sama mereka tuh Beda. beda. Nah, itu ya apa? Itu gak beda boleh.
Jadi aku sebenarnya wis tarkam nih. Heeh. Cuman gak terdudui. Pas mereka ngomong aku tak setel no. Oh, apa enggak lagi sih? Jadi pas terakhir nang grup gue kurang ngono kan. Tak mau nama kabeh tak setel no setuju. Oh, soalnya lah ini ngomong kan pas mbok setelno kon iso nambah-nambah Iya, omongan. presentasi. Iya, oke. Berarti itu nggak ada yang dirubah sama sekali, bass sama drum dan Enggak. lain Kita tidak tag lagi. Kita tidak tag lagi. Yang bertiga ini Udah. kami Itu udah bungkus berarti ya? udah bungkus. Oh. Nah, makanya itu tadi kenapa Gitar. PR-nya itu adalah di Herlambang dan Tantowi. Kalau Tantowi kan mungkin dia lebih ditugaskan sama si Herlambang itu untuk bagian apa ya harmonisasinya mungkin ya. Bagian pemanisnya atau Manis-manisnya. finishingnya mungkin sih Iya. ini. Sedangkan kalau Herlambang ini waduh PR-nya banyak banget ya. Dia merubah mood vibe-nya ini lagu ini yang dimana ada lagu kita yang judulnya Sabda itu malah justru di luar dari kita ya Ci ya. Mulia Oh, berarti kamu rubah? Jadi dirubah sebenarnya total itu. tiketnya itu Moodnya. kebenaran gitar tipis. Ya. Ya pacarannya aku ben gak kurung gitar iki kan mas. Wadine Siapa? kepentok kan, wadine Ya kan pacarnya gak krungu kita iki. maksudnya kan takutnya ke bawah. Berarti kamu emang udah gak mau ngikutin yang Iya. Oh. Moodnya jangan sampai ikut ke situ. Kalau kayak macam lagunya kebiasaan sama mencari mood dengan prefix yang intro itu tadi, itu kayaknya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Oke. Meskipun masih bisa ada yang tambahin dikit kali gitu. Tapi kalau yang Sabda itu memang benar-benar. Karena kalau yang Sabda itu memang dia vibe-nya tuh memang gloomy banget ya. Gloomy banget, tidak seperti yang Anjir judulnya Sabda bisa. iya. Aslinya gak sadar ya. Udah nggak usah. Kenapa? Nggak Di sini malah. Pokoknya beda kok. Jadi akhirnya kami sepakat gimana caranya judulnya satu kata. Oh, berarti semua itu ganti judulnya. Enggak. Awalnya nggak gitu. Enggak. Justru malah tambah gara-gara jadinya Sabda karena biar mengikuti dengan yang Oh, lain. ikuti yang lain biar seragam. Iya. Oh, oke. Damn. Udah kalah pokoknya gitu. Terus apa tadi? Sampai ya itu ya tadi soal masalah kamu ngerubah mood dari lagu Sabda itu tadi ya. Aku kan udah terlanjur dengerin draftnya kan. Ya. Nah akhirnya aku minta mentahannya. Jadi benar aku nerima aku kosong akhirnya. Nerima aku kosong naik bass. Oh, mentahannya supaya bisa hapus guide-nya. Akhirnya Oke. aku tak isi sesuai apa ya. Jadi aku tahunya vibe-nya beda. Ternyata anak setuju. Dan waktu pas saya kembali sama si Mas Herlambang itu langsung Rinci itu langsung konteks Japri secara Japri langsung kan Langsung dirasain kan mas. langsung ngomong maksudnya ngomongnya gitu kayak hari ini kok gak enak sih enggak sih Kok gini sih? ini sih kok pede banget sih Hari ini sampai saya berubah-ubah. enggak ngomongnya kalau aku suka sama si Herlambang udah kalau gitu berarti kalau memang udah oke langsung kita bungkus aja udah. Lo berarti Mas Tantowi ini masuk itu pas ini udah jadi semua baru Mas Tantowi masuk atau gimana? Atau berbarengan sama kamu? Sebenarnya cuma beda latihan 1 hari toh. Jadi aku latihan berempat, terus latihan sekali lagi dengan Mas Antowi. Jadi kan aku sebenarnya sono Gambaran. kayak gini. Kan pas latihan gak iso kan tak isi gitu karena aku ngeritem aja kan. Oh, Pas di produksi itu baru. berarti gimana kamu tektokannya sampai Mas Tantowi ini untuk pembagian porsinya? Kan itu berarti posisi kalau dari ceritamu tadi kan berarti kayak yang bikin apa ya? Gitar lainnya, layer gitarnya itu kebanyakan kamu. Mas Tantowi itu cuma layer harmonisasi dan lain-lain ya. Ya dan iki sebenarnya jadi ada part sing kayak Itu kan 2 gitaris nih kalian. Nah ini kan belum ada belum ditentukan nih pembagian perannya. Nah itu gimana kalian? Sama-sama barunya kan ini. Itu gimana pembagiannya? ya aku pede sih langsung tak isi ritmenya apa set terus part yang pingin tak isi ono part sing kayak chordnya apa sih sebenarnya baru Mas Tantowi. Jadi sebenarnya angel-angel itu Iku udah pede sih, kon males. Aku sing iki ae lah. Sing angel sing wong iki. terus iki ono part mas iso gawe sampai isi gitu. Oh, bahasa aku gitu. Ini tak kasih ruang Mas sampai bisa berekspresi gitu ya. Padahal saya males. ya mungkin. Bingung ya. Oke. Dan itu langsung diiyakan oleh Mas Tantowi. Iya, teman-teman.
proses itu memakan waktu yang lama nggak sih? Terus ada drama-drama nggak kalian di proses itu? Apa Justru lancar malah aja? tambah kemasukan mereka berdua itu akhirnya langsung tambah semangat, tambah lebih Cepat. komunikasinya tuh Cepat. lebih dan Oh. itu ya itu tadi seperti yang tadi Herlambang bilang, di saat waktu pas Herlambang dan Tantowi datang itu cuma latihan 2 kali doang mas, 2 kali latihan doang, Langsung rekaman. langsung rekaman mereka berdua langsung masukin mereka tuh, maksudnya mereka langsung nge-guide take langsung gitu, jadi kayak justru malah tambah proses antara dari vokal drum dan bass ini dibandingkan ini lebih cepat dan mereka jauh padahal PR-nya mereka banyak banget waktu itu. Ngeri. Sama So lo misalnya makasih lo misalnya wangi gue itu. Berarti akhirnya progres rekaman tuh langsung melesat tuh ya. Langsung. Nah ini dengar-dengar kalian itu proses produksinya pindah-pindah tempat. Iya. Untuk iya. drum sama bass dipegang sama Hasan ya. Kalau Drum di lingkaran. Ya. Drum vokal. Oh drum vokal ya, sorry drum vokal di lingkaran. Lingkaran. Oke itu dipegang sama Hasan. Terus Bass di Cold Limbo punyanya Dangis. Gitarisnya yang gitar bisa dewe ya. berarti? Itu sama kebetulan memang dia punya ini juga tempat buat bisa take sendiri langsung. Oh iya. Kenapa nggak di satu tempat aja sekalian? Waktu gak sih? Wis, waktu. Iya lagi. Iya lagi. Iya. Kendala. Lebih ini, memang kalau secara dihitung-hitung lebih hemat. Lebih hemat. Satu itu, kedua juga kalau semisal kita kan teman-teman kan ada SDM di situ ya, maksudnya punya tempat seperti itu. Dan kalau kita tag di rumah sendiri, aku rasa kayaknya kita lebih luas aja, waktunya lebih santai, lebih matang lagi. Iya. Gitu. nggak kepatok shift. Jadi nggak kayak macam kepatok sama waktu. Tapi kalian nggak malah ini karena justru karena tidak ada Nyantai. ya malah nyantai karena nggak ada ini kan, karena nggak dikejar itu kan. Nggak dikejar Gak lagi. Malah cepet gitu mas Pin. Sing pas sekarang kenyantain teman-teman. Betul. tapi aman kan. Aman. Bisa jangan dipertanggungjawabkan. jangan pas sampai mulai wah maaf Bu Ari, itu Nangis ya. Bisa dipertanggungjawabkan. terus post produksinya di mana? Dipegang siapa post produksinya? Bagas Biswek. Mixing mastering Bagas. Kesini mastering di situ. Ya, di Oh, Bagas oke, Biswek. oke. Itu sudah jadi kepercayaan kita dari single 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 sebelumnya udah dipegang itu juga. Bagas. juga. Karena Recordingnya juga sama nggak single sebelumnya? recordingnya di lingkaran juga. Lingkaran Sama ya? Oh kalau justru yang single itu di lingkaran semua satu tempat itu tadi. Satu tempat. Kalau yang Live recording berarti ya? Enggak tracking. Tracking tetap. Oh, oke. Wah, berarti kalau dari cerita kalian ini, berarti EP ini bener-bener kalian menyajikan sesuatu yang sangat berbeda dibanding single-single sebelumnya. iya memang. Karena secara langkah-langkah proses produksinya seperti itu. Kemudian layer gitarnya juga seperti itu. Wah, ini menarik banget berarti ya. Harusnya sih cepat mas, cuman yang bikin lama itu adalah dramanya tadi itu. Iya. Itu tok. Tapi kan endingnya endingnya memuaskan ya. Happy ending itu. happy ending. Biasanya ngapain happy ending? Tidur, tangan gini kali. Oke. Berarti ini udah rilis ya? Sudah. Udah rilis, udah bisa didengerin di semua digital streaming platform. Sudah, ya? betul. YouTube juga ada ya? Sudah ada. Ada juga. YouTube udah ada. Untuk rilisan fisik ada nggak mas? Harusnya ada. Ada. Masih proses. Kita kebetulan dirilisin sama Loverman. Sama Loverman Records. Iya. Oke. Waktu Bapak Rizko. Nah itu ada rencana untuk bikin rilisan fisik apa? Ada. Dalam bentuk apa rencana? Kaset. Oh kaset. Mungkin dibanding sama merch juga. Sama merchandise ya. Oke. Cuman kapannya ini belum, soalnya desainernya saya repot. Siapa itu mas? Desainer siapa itu?
terkait ini Mas, masih tentang album Prefix ya. Kebanyakan apa sih yang kalian bahas di album ini? Oke, balik lagi ke lirik ya. Ya. Kalau masalah ceritanya sih aku cuma apa ya, kayak sejalannya aja sih Mas sebenarnya. Dimana itu sebenarnya cerita itu cerita tentang aku semua gitu, tapi yang dimana tetap aku harus melihat lagi ini kira-kira relate nggak ya sama orang-orang gitu. Sama personel-personel yang lain juga mungkin ya. Hanya selain personil mungkin dengan orang yang di luar sana juga gitu, Pendengar. atau pendengar. Jadi kayak ngeluarin lagunya kebiasaan soal masalah kita yang masih pengen senang-senang happy-happy, tapi kita tetap tahu lah kalau kita tuh posisi sudah berkeluarga gitu kan. Oh, iya. Terus Keresahan pribadi berarti ya. ya, terus kalau Sabda itu soal masalah dimana apa ya, kayak Kelahiran. ya kayak itu sih ceritanya tuh aku kayak gimana ya, jadi kayak aku tuh buat anak. Korelasinya. Saya diksi nih. Iya lagi gimana ya, bingung lagi mau ceritanya gimana sampai keringetan ya aku. Aduh astaga. Proses buat anak. Bukan. Gimana ya, ya maksudnya lebih ke kayak kita pas pada saat lagi buat anak itu gimana ya, bingung lagi aku. Ngetot lah, Lebih sopan dong gitu, lebih sopan lah ya, tapi ngetot. dengan kondisi lagi dalam keadaan lagi nggak sober aja. Nah itu Nakal banget, Pak. Nakal banget. Iya, nggak nyangka. ya itu menceritakan tentang kamu gak sih? Aku. Nah, Ya itu skip dulu kali ya yang Sabda ya. Kalau mencari itu aku melihat dari cerita beberapa teman yang dimana mungkin mereka pernah sudah ditinggalkan sama Mencari. Di situ kan cerita intinya itu kan adalah dimana anak yang ditinggal sama orang tuanya pada saat dia masih kecil gitu, dan dimana dia waktu pas pada saat dia sudah tahu kalau dia ternyata tidak punya sosok orang tua itu tadi, Ya. sedangkan teman-temannya lain masih utuh gitu. Oh. Enggak. Masalahnya kayak entem anak yatim itu. Ya udah, terus apa ya pokoknya gitulah ya. Iya. Nah kalau cerita intinya tuh pada saat itu aku memang melihat dari Ricci sebenarnya. Karena Ricci kan memang sudah ditinggal sama bapaknya. yatim. Teman ayah. Tapi kan akhirnya kan aku melihat kalau ini cerita kayaknya yang diceritakan sama Ricci ini bukan cuma hanya di Ricci aja, semua orang juga ada. Pasti. Ada. Mengalami. Bukan akan, lebih ada yang mengalami, pernah kan, karena diceritakan dia pas pada saat masih kecil Iya, atau masih mungkin kecil. dia merindukan, maksudnya dia pengen utuh seperti kayak Iya. nah, kayak gitulah kurang lebih seperti itu Mas pokoknya. Oh iya. Berarti juga nangkep dari apa? Pengalaman orang lain juga. Iya. Oke. Nah itu pengalaman tadi juga itu yang masalah ngentot itu tadi. Itu dari ini siapa nih? Kok aku tuh ilmu. Tantowi kan ada aja. Tantowi. Kebetulan aku visioner. Gak melok ke awal. Sekarang teko. Makanya. Bisa. Nah, ini kan teman-teman dari Buai ini kan juga sudah cukup lama ya di permusikan yang Skena ada lah di- ya, skena lah. Ya, skena musik Surabaya dengan band-band yang sebelumnya juga. Nah, kalau kalian ngelihat industri musik yang di Surabaya itu menurut kalian gimana kan? Soalnya kan banyak yang bilang kayak Surabaya itu gak cocok buat bermusik. Oke. Karena Surabaya itu ya cocoknya buat main bola. Kalau nggak gitu Surabaya itu buat kerja, cari uang. Itu kota industri lah, bukan kota kreatif. Itu kalau dari pengalaman kalian kan udah lama banget ya berarti ya. Kalian kan udah cukup lama lah di skena Surabaya. Sejauh ini dari kacamata kalian sendiri pribadi masing-masing itu gimana?
Kamu lah. Aku terus. Aku sih Oh, iya, iya, iya. kalau menurutku sih iki sih Mas apa kayak apa istilah kayak itu kayak wis bergeser sekarang menurutku. Dengan situasi yang sekarang Iya, udah dengan situasi yang udah sekarang. nggak relate ya. Iya, udah geser karena ya dilihat dari band-band teman-teman aja yang deket gitu kan. Ini berarti konteksnya industri kreatif musik ya. Iya musik. Untuk musik udah banyak sih anak-anak tur ke Asia Tenggara atau tur ke Iya sih, sampai keluar ya. Iya, keluar. Jadi bisa lebih luas lah jangkauannya kalau menurutku. Bisa dikembangkan di Surabaya. Jadi nggak perlu ke Jakarta atau kota-kota besar yang Ya udah nggak kalau dulu kan istilahnya kayak Jakarta sentris lah. ya Jakarta sentris. Dan teman-teman yang lain. Ayo sih. Akan pendapat dengan Apa sudah terwakilkan sama timur semua? Ikut dong. Enggak. Kamu mau ngomong kamu. Bu ya, bicara Surabaya saat ini ya, Ya, mungkin beda di era zaman biyen sing Surabaya itu dikenal dengan musik rock. Dia lah dikenal kan Surabaya. ya scroll. khususnya musik ekstrim terutama ya. Iya. Nah mungkin wis terlalu pede iku akhirnya dia nggak perlu Jakarta sentris harusnya ya. Tapi aku bingung gimana ke Lapu Mate. Arahnya tadi di opinimu. Meski dulu. Jadi salah aku. Jadi salah. Konsumsi apa kamu mau? Apa iku macet? Berarti tapi aku setuju sih. Jadi ya memang sempat aku juga merasakan Surabaya itu sempat lah nggak kondusif lah kalau buat ngeband sekedar ngeband yo iso lah. Bisa. Tapi kalau ingin serius berkarir dan lain sebagainya sempat ada di fase-fase yang koyo harapan itu sulit lah. Iya, betul. Tapi semakin kesini kalau tak lihat dengan banyaknya regenerasi yang baru, Nah, ya. kemudian orang-orang lama yang masih bertahan, itu menurutku sih iki iso banget iso banget dikembangno ke arah situ karena dari orang-orang lama yang bertahan itu mereka masih memegang mimpi-mimpi lama yang masih sama dan semangatnya juga gak pudar. Setuju. Kemudian mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi yang sekarang dengan berbagai kebaruan yang ada. Regenerasi lah ya. Dan yang teman-teman yang baru, pendatang baru yang regenerasi ini, dia juga tidak menjaga jarak dengan yang lama. Iya, Iya. betul. Jadi menurutku sih iso sih harusnya iki iso sih. Iya, betul. Apa maneh Menurutku bisa. Menurutku bisa. oh singkat Oh. sampai nanya itu mau ya aslinya ya. Wes, terjawab berarti. Sama iki sih Mas, karena menurutku pribadi sih Ya. istilahnya lahannya itu masih hijau itu di Surabaya. Bener. Nah, jadi kenapa kudu ke kapital gitu, ke Jakarta maksudnya? Apalagi di era digital ya. Nah, Di era digital itu wis gak ngaruh Mas. Iya, nggak harus. Nggak ada batasan Iya. mana. Mas yo sampean nang apa jenenge nang apa pedalaman hutan Iya. Banyuwangi itu juga Bapak nggak Jerawat. masalah. Nggak masalah. Bapak Jerawat. Gersih. Diwa. Nggak masalah sampai katanya ono nang dia pokoknya selama ono akses internet. Akses. Ya, selama ada akses internet karya kalian itu bisa didistribusikan kemanapun. Iya. Betul. Setuju. Terakhir nih dari teman-teman Buai, mungkin ada yang mau dipromosikan atau disampaikan ke teman-teman semua. Follow Instagram Buai @buaiband dan dengerin lagu-lagu Buai di semua digital streaming platform, di Spotify, Apple Music, YouTube Music, ada semua. Monggo didengarkan. Apalagi? Ada yang baru mungkin dari Buai, habis ini ada update-update apa gitu. Ya mungkin kita akan merilis kaset dan merchandise dalam waktu dekat untuk dikoleksi. Terus Video lirik. Video lirik kapan video lirik rencana? masih mulai mau produksi lagi kepikiran nih. Kepikiran. Kita juga mau produksi lirik video sama musik video sih sebenarnya. Cuman lagi Oke. ngepasin waktu aja. Oh, salah kosongan lo.
Ya iku sih Nah, Kebetulan temanya religi ya. sampai Oh, temanya ngono. Anak yatim. yatim Anak betul. yatim. Religi. Lucu sih lucu. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman Buai udah mampir. Silakan duduk. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sukses terus buat teman-teman Buai. Terima kasih.